kita jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja bersama kakak Emi. Gimana hari ini? Apa hujan? Di rumah adik-adik ada hujan nggak? Gitu ya. Nah, kalau hujan, siapa yang nurunkan air dari atas ke bawah? Tentu saja awan. Dan awan ciptaannya siapa? Awan ciptaannya Tuhan. Kita patut bersyukur, berterima kasih punya Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, melindungi, memelihara kita, sehingga apa? Dikirim hujan ya. Ayo kita awali ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh beribadah kembali bersama sekolah minggu GBI Gra Family. Kiranya buka hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu, juga mau memuji memuliakan Engkau, sehingga Tuhan Yesus disukakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji memuliakan Tuhan. Ayo berdiri pakai gerakan ya, kiri ke kanan ya, buka hati ini, terus bikin hati bernyanyi bergembira, karena hati yang suka adalah obat yang manjur untuk yang sakit ya. Ayo kita memuji Tuhan sama-sama. Sing
Adik-adik, sesudah memuji memuliakan Tuhan, badan kita jadi segar. Ya. Terus persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kita ayat hafalannya diambil di dalam Mazmur 77 ayat 15a. Sekali lagi, Mazmur pasal 77 ayat 15a yang berbunyi, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Hari ini kakak mau bercerita tentang keajaiban kelahiran Sang Pembuka Jalan yang diambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Ingat ya adik-adik ya, nanti dibuka sesudah sekolah minggu dibaca. Apa sih yang kakak ceritakan itu? Ya, nah, ceritanya gini. Ada seorang nabi namanya Zakaria dan dia mempunyai istri namanya Elisabeth. Mereka itu sudah lama tidak bisa punya anak ya, tidak bisa. Elisabeth tidak bisa mengandung, tidak punya anak. Sampai pada masa tuanya Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak. Dan Elisabeth pada masa tuanya itu dia hamil. Dan pada waktu melahirkan, pada zaman Yahudi kuno itu, kalau anak pertama yang dilahirkan oleh seseorang, seperti Tony ini anak pertama, biasanya namanya itu dinamakan sesuai dengan papanya. Berarti Tony, papamu ya namanya Tony ya. Seperti itu orang Yahudi. Kalau sekarang kan enggak ya. Lah pada zaman itu gitu. Jadi orang-orang itu bilang gini, nama bayinya Zakaria. Tetapi apa yang terjadi? Itu Ibu Elisabeth tak mau. Bukan, namanya bukan Zakaria, tetapi bayi ini namanya adalah Yohanes. Langsung orang-orang itu, mana boleh? Nggak boleh. Itu wong biasanya pakai namanya papanya kok. Pakai nama Yohanes. Di kaumnya kita, kelompoknya kita, bangsanya kita tidak ada yang namanya Yohanes. Tidak boleh gitu. Terjadilah keributan karena itu Mama Elisabeth gak mau anaknya diberi nama Zakaria seperti suaminya ya. Terus ya apa? Berhubung ribut-ribut, mereka akhirnya ambil mufakat gini. Sudah, tanya saja sama Nabi Zakaria. Adik-adik, sebelum Elisabeth itu bisa hamil, mengandung, itu Nabi Zakaria nggak percaya. Waktu Tuhan Allah itu bilang sama Nabi Zakaria, istrimu akan mengandung dan mempunyai anak, melahirkan anak. Nabi Zakaria nggak percaya. Berhubung nggak percaya, otomatis dibikin apa? Bisu, mulutnya nggak bisa ngomong. Mengerti kamu? Loh, nggak ngerti. Kalau adik-adik ngerti, lalu mereka terus menghadap pergi Nabi Zakaria. Berhubung Nabi Zakaria itu mulutnya nggak bisa ngomong, otomatis dia pakai papan itu ya dari batu. Terus namanya anakmu siapa? Anak, namanya anakmu. Ya sini, namanya anakku. Pegang papan gitu ya, dari papan batu itu terus ditulis. Namanya anakku adalah Yohanes. Langsung seluruh orang yang datang yang ribut-ribut tadi, gini, terkejut ya. Terkejut mereka takjub ya. Ternyata apa? Sesudah Bapak Zakaria bilang namanya Yohanes, gitu tulis Yohanes. Loh, mulutnya yang terkunci ini tiba-tiba bisa ngomong loh. Dikasih tahu kok enggak percaya. Ini adalah anak dari Tuhan karena aku memperolehnya di masa aku tua. Istriku juga sudah tua. Gimana bisa hamil? Tentu saja karena ini anak pemberian Tuhan. Jadi ketika aku taat, ketika aku setia, tetap
pada Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang dihukum yaitu mulutku waktu dulu aku nggak percaya dibukakan kembali. Sesudah itu orang-orang jadi takut, orang-orang jadi takjub. Mereka lalu percaya. Kamu percaya nggak? Percaya kak? Oh, kamu percaya? Percaya kak? Oh, dua-duanya percaya. Jadi adik-adik juga harus taat, patuh, setia apa yang firman Tuhan katakan. Gimana kak tahu firman Tuhan? Ikuti sekolah minggu, gak boleh bolos. Dan yang sudah bisa membaca, minta tolong papa mama untuk bukakan Alkitab. Dan kalau gak tahu, buka yang mana? Ikuti program gereja, yaitu membaca Alkitab 1 hari 3 pasal. Adik-adik, langsung saja sesudah dia mulutnya tidak dikunci lagi oleh Tuhan, dia langsung bernyanyi. Ayo sama-sama ikuti ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Jadi Yohanes Pembaptis ini dilahirkan oleh Tuhan Allah sebagai pembuka jalan, yaitu anak pertama istilahnya, untuk kelahiran sang bayi kudus, yaitu Tuhan Yesus, yang akan kita rayakan pada bulan 12. Jadi kita sekarang tahu pembuka jalan bagi Tuhan adalah suatu yang disiapkan secara ajaib dan luar biasa adik-adik. Dan adik-adik juga tahu, kalau kalian masih punya adik dan yang nonton ini adalah kakak, kita harus apa? Mempersiapkan ya buat adik kita. Jangan kita jadi contoh yang jelek. Masa tukaran kita dulu yang kita kenal ya, atau semacam apa? Bilang sama adik, itu bunganya tetangga itu ambilin ya buat aku. Tak boleh ya, tak boleh seperti itu. Itu namanya bukan pembuka jalan yang baik. Pembuka jalan yang baik itu bantu jaga adik ya, bantu bikin PR ya. Seperti siapa? Teman kita Brian ya, dia adalah pembuka jalan bagi adik-adiknya ya. Demikian juga kita. Loh tapi kak, aku ini adik ya seperti kamu ya Julit ya, kamu adik ya. Oh, apa yang harus dilakukan? Kalau jadi adik lebih berat lagi, harus mau berkorban ya untuk kakaknya. Kalau dikasih mama permen 3, harus apa? 1 buat aku, yang 2 untuk kakak ya, semacam itu ya. Kalau punya baju baru, dikasih baju baru, kakak tidak dikasih. Tapi kamu lihat kakak, loh, kakak ini perlu pakai baju baru, perlu action untuk ketemu sama teman-temannya. Apa yang dilakukan? Sebagai adik harus berkorban. Jadi anak kedua itu harus rela berkorban. Kalau jadi anak pertama harus jadi anak yang baik, jadi teladan bagi seisi rumah. Adik-adik, kali ini kita mau melihat sebuah cerita di hari Natal, yaitu apa yang harus kita lakukan ketika hari Natal. Kita tidak hanya ingin menerima hadiah saja,
Tetapi pada intinya kita harus lebih memberi kepada yang membutuhkan, yang kita kasihi, sebab Yesus lahir ke dunia ini untuk mengasihi kita dan menciptakan damai sejahtera untuk semua orang, sehingga terciptalah sukacita yang penuh kasih, damai sejahtera bagi kita semua. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Adik-adik, sesudah kita bernyanyi, memuji Tuhan, melihat cerita, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Dan ingat ya, minggu depan tak boleh bolos ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah saat ini, di mana kami mau belajar Tuhan, untuk boleh melihat bahwa Tuhan Yesus yang dilahirkan itu adalah Tuhan yang mengasihi kami, sehingga sebelum Tuhan Yesus lahir dibukakan seorang pembuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kiranya kami mau menjadi anak-anak yang mengikuti teladan-Mu Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang baik, seorang kakak yang baik, seorang anggota keluarga yang baik, yang memberkati bagi keluarganya, diberkati dengan kecerdasan, kepandaian, budi pekerti yang baik. Demikian juga dengan kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga dengan kesehatan, rezeki, kesejahteraan dan keharmonisan yang terus ada dalam keluarga kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kudus yang